Ini dia. Silakan. Paman Han, menurutmu ibuku cantik hari ini? Ibu selalu cantik setiap hari. Kalau aku gimana? Anak ganteng. Kamu menyuruhku datang dengan Xiaomo bukan untuk makan malam. Kenapa kamu tidak memesan apa-apa? Kalau kamu tidak janji tidak akan ada makanan hari ini. Xiaomo. Hari ini adalah hari yang sangat spesial. Aku tahu. Yilin, aku rela merawatmu dan Xiaomo. Tidak peduli kemiskinan atau penyakit, bencana alam dan musibah buatan manusia. Aku akan berada di sisimu. Maukah kamu menikah denganku? Tidakkah kamu harus berlutut untuk melamar? Ya, berlututlah. Cepat-cepat. Oke. Aku belum memutuskan. Jangan pikirkan lagi, tidak ada yang lebih baik. Sekarang Yilin punya keluarga baru. Itu bagus. Kamu harus senang untuknya. Ya, jangan pikirkan lagi. Kamu punya aku. Kalau tidak, kamu naik taksi saja. $123 ya. Ayah. Xiaomo, ibu dan ayah mau bicara. Kita tunggu di sana. Silakan. Kamu bisa lanjut. Kenapa kamu di sini? Aku melihatmu di dalam tadi. Apa kamu sudah benar-benar memutuskan? Ya, Maka aku mendoakanmu. terima kasih.
Sebetulnya Han Zijie sangat baik. Kaya dan elegan. Aku hanya memikirkan apa yang terjadi padanya sebelumnya. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku khawatir tentangmu dan Xiao Mo. Kamu tidak perlu khawatir. Pilihanku sendiri. Aku juga berhati-hati. Sebetulnya, kita menghadapi situasi ini. Kita harus berharap satu sama lain bisa hidup dengan baik. Aku harap kamu bisa bahagia bersama Qinshan dan Xiao Mo. Selama kamu ingin menemuinya, beritahu aku. Aku harus pergi. Apa yang ayah katakan padamu? Ayah bilang, dia tahu aku akan menikah dengan Paman Han. Dia berharap aku bisa bahagia. Baiklah. Masuk ke mobil. Halo, Halo, apakah ini Nona Qinshan? ya? Ini pengacara Mr. James Walker. Dia menyatakan penolakannya terhadap proposalmu. Dan dia berharap kamu bisa kembali ke Amerika akhir bulan ini. Dia akan datang ke China untuk mencarimu. Oke, aku mengerti. Terima kasih. Ketika kamu meninggalkan rumah kami, aku mengundangmu ke sini untuk makan terakhir. Kamu duduk di sini. Aku sering makan malam di sini selama bertahun-tahun. Hanya duduk di meja ini. Aku menemukan nomor teleponmu berkali-kali. Tapi aku tidak berani menelepon. Semuanya sudah berlalu. Apa yang kamu bicarakan membawaku ke sini lagi hari ini. Apa maksudmu? Aku ingin mengungkapkan isi hatiku. Silakan. Bersulang. Duduk di sini selama bertahun-tahun. Aku banyak berpikir. Bertemu kamu dan Lin Wei. Dulu perusahaan memiliki masalah yang sangat serius. Aku merasa gagal. Aku mulai berpikir tentang diriku sendiri. Aku berjuang ketika masih muda. Untuk uang karir kesuksesan dan wanita. Aku tidak pernah beristirahat. Aku pikir jika aku tidak punya uang, apa yang tersisa?
Tidak ada. Aku menyadari bahwa aku tidak memilikinya. Uang yang mengendalikanku. Saya merangkum paruh pertama kehidupan. Intinya tentang kehilangan dan memiliki. Di usia 20-an, saya ingin memiliki segalanya. Kemudian saya melalui beberapa hal dan semakin tua, saya mulai melepaskan. Setelah memotong semua kekacauan itu, sisanya, itu dirimu sendiri. Paling penting, hal yang paling berarti untuk dirimu. Setelah menyadari ini, sesuatu yang dulu saya rasakan sangat menegangkan. Dan sangat penting bagi saya sebelumnya. Sebenarnya tidak begitu penting. Saya telah mencapai periode di mana banyak hal bisa dilakukan atau tidak dilakukan. Karena itu saya punya keyakinan untuk memberitahumu sekarang. Saya bisa memberimu kebahagiaan. Dan juga bisa membuat diri saya bahagia. Apakah kamu sedang merayu saya? Saya sudah menunggumu selama bertahun-tahun. Mengejarmu begitu lama saya tidak sabar lagi. Saya akan tua jika tidak melakukannya lagi. Mari kita makan dulu mengingat masa lalu. Apa yang saya katakan? Saya harap kamu memikirkannya. Kak Lin, kamu pandai memilih tempat. Bersulang. Bagaimana? Apakah masih rasa yang familiar? Biasa saja. Lihat selera kamu semakin tinggi. Oke, saya akan memasak makan malam untukmu malam ini. Kamu. Ibu. Mungkin seseorang akan memasak untukmu di masa depan. Kamu kerjakan PRMU dulu. Ibu akan memanggilmu ketika makanannya siap. Xiao mau santai saja, makanannya akan segera siap. Apakah kamu yakin tidak butuh bantuan saya? Tidak, tunggu saja. Tapi kompor kamu tidak bagus. Kompor ini perlu diganti. Ini bukan pisau. Ini gergaji. Nanti saya akan memberimu satu set. Kecap ini tidak enak. Mempengaruhi performa saya. Cukup. Alat yang tajam membuat pekerjaan bagus. Apakah masakanmu begitu lezat? Maukah kamu membuatku menjadi wanita gemuk? Ayo. Kamu begitu kurus sekarang. Kamu bisa lebih gemuk. Aku tahu apa yang dipikirkan pria. Apa yang aku pikirkan? Aku tahu apa yang kamu suka. Apa yang kita suka? Itu dia. Seperti apa itu? Seksi dan membosankan. Kamu salah. Itu bukan semuanya. Dia pasti berpendidikan baik, tapi tidak terbatas pada pendidikan, juga perasaan. Bagaimana perasaannya? Itu perasaan yang tepat. Berhenti, Xiao Mo ada di sini. Ingat. Tanpa izinku. Jangan masak sendiri. Biarkan aku merawatmu. Dan Xiao Mo. Kita tidak tahu kehidupan terakhir kita. Dan kehidupan berikutnya. Tapi kehidupan ini aku bisa berjanji. Yilin. Katakan ya padaku.
Mama di mana ipatku? Aku datang. Anak sialmu terlalu tidak tahu. Besok jam 12 siang tempat biasa. Pastikan memberi saya jawaban. Bawa Xiaomo. Ada apa denganmu? Kamu benar-benar berjanji pada Paman Han. Bukankah kamu selalu suka Paman Han? Ada apa? Kamu menyesal. Tidak hanya tiba-tiba memikirkan ayah. Oh, sayang santai. Ayah akan senang seperti aku. Dan bagaimanapun, kamu adalah anak ayahmu. Lihat apakah Mama cantik hari ini? Iya. Sayang, di mana kita akan makan nanti? Bagaimana dengan restoran Prancis itu? Kayaknya oke. Ayo kita ke Yijing Xuan. Ayo. Ada apa dengan kamu? Aku cuma mau nanya satu hal. Apa kamu benar-benar mencintaiku? Maksud kamu apa? Ini di kantor. Kita bisa bicara nanti pas di rumah. Kamu bohong padaku kan? Aku ngerti dari cara kamu memandang Jiang Yilin kemarin. Kamu masih nggak bisa melupakannya, benar kan? Qin Shan. Aku benar-benar nggak ada tenaga sekarang untuk jelasin topik yang membosankan ini ke kamu. Bisa nggak kamu berada di posisiku dan pikirkan perasaanku? Untukku. Aku sudah menikah dengannya lebih dari 10 tahun. Dan kita punya anak. Gimana aku bisa langsung melupakannya? Kalau aku gimana? Aku terbang jauh-jauh dari Amerika. UHAPA. Kenapa kamu nggak bisa? Pikirkan perasaanku. Aku tinggalkan keluargaku demi kamu. Apa itu nggak cukup buat perasaanmu? Nggak. Aku mau Lin Wei yang akan mencintaiku sepenuh hati. Ayo kita menikah. Maaf Qin Shan. Aku nggak yakin mau menikah. Setidaknya nggak sekarang. Kamu pulang. Kamu di rumah. Kukira kamu nggak di rumah. Kamu putusin. Kita daftar minggu depan. Saudariku, kamu pasti sangat senang. Itu juga harapanku untukmu. Apa yang terjadi? Kalian belum berbaikan. Kurasa, kalian berdua perlu ngobrol dari hati ke hati. Nggak ada yang nggak bisa diatasi.
Tapi aku terlalu salah paham sama dia dulu. Dia nggak percaya sama aku lagi. Bahkan kalau aku habiskan sebulan penuh untuk memperbaiki hubungan kita. Fakta terakhir membuktikan bahwa perbaikan itu tidak mungkin. Apa artinya? Apakah kamu akan menyerah? Saya pasti tidak ingin menyerah. Saya tidak rela dengan akhir ini. Saya selalu berpikir, selama masa pernikahan kita yang singkat, kita memang punya banyak masalah. Tapi setidaknya kita berdebat. Kita mau menyelesaikan masalah ini. Ketika kita tidak mau menyelesaikan masalah itu, hubungan benar-benar berakhir. Ini benar-benar berakhir. Kamu sudah mengerti semuanya. Jadi saya khawatir. Saya khawatir situasi ini akan terjadi. Saya pikir Wang Yuming masih peduli padamu. Atau saya akan bicara dengannya. Tidak, kamu jangan ganggu dia. Jika semua orang di sekitarnya bicara padanya tentang saya, dia akan kesal. Kamu tahu tidak peduli seberapa baik temperamennya. Pria selalu menjaga gengsi. Tidak lama setelah menikah, saya mulai meminta cerai. Siapapun akan merasa kesal. Ini semua kesalahan saya. Masalah yang saya buat sendiri, saya akan menyelesaikannya perlahan. Saya pikir pernikahan dan rumah seperti rumah. Selama baloknya tidak jatuh, tidak masalah bahkan jika dindingnya runtuh. Yang bisa diperbaiki. Kamu sudah tahu di mana kamu salah. Tidak apa-apa, kamu bisa memperbaikinya perlahan. Kamu lakukan saja. Dia akan melihat usahamu dan mengingatnya. Untuk pernikahan, saya butuh lebih banyak waktu untuk memikirkannya. Lin Wei. Saya benar-benar mencintaimu. Saya tahu. Saya mencintaimu lebih dari Jiang Yilin. Apakah kamu tahu? Saya tahu. Sebenarnya saya juga ingin bersama kamu. Namun cinta bisa membutakan mata seseorang, tapi tidak hati. Aku jatuh cinta padamu sebelumnya. Karena aku menderita gastroenteritis akut, dan kamu merawatku. Tapi tahukah kamu? Selama bertahun-tahun, semua yang aku cintai adalah perasaan saat itu. Aku menggambar sebuah gambar di hatiku. Aku hanya menunggu hari ketika aku bertemu denganmu. Sekarang kita telah bertemu, dan kita bergaul. Tapi aku menemukan semuanya adalah mimpiku. Apa yang kamu coba katakan? Kamu mabuk. Baru saja aku bilang aku ingin menikahimu. Kamu menolakku. Kamu benar. Sebenarnya aku juga tidak bisa menikahimu.
Aku punya keluarga. Aku punya suami. Apa yang kamu bicarakan? Aku bilang aku punya suami Amerika. Aku berbohong padamu. Ketika aku di Amerika, banyak orang jatuh cinta padaku. Aku mengikuti standar sepertimu dan menemukan yang paling tampan. Awalnya aku ingin membawanya kembali untuk menunjukkan padamu dan Yilin. Tapi siapa yang tahu? Dia adalah sampah. Dia minum berjudi. Dan selalu memukulku. Tahukah kamu? Aku benar-benar ingin bergaul denganmu. Aku benar-benar ingin menikahimu. Jadi aku memutuskan sekarang. Aku ingin bercerai. Aku tidak bisa meminta apa-apa. Tapi kamu... Aku berusaha keras untuk masuk ke perusahaan Boda. Hanya untukmu. Tahukah kamu? Lin Wei. Lin Wei. Lin Wei. Buku tempat tinggal sudah dibawa kembali dari ayahku. Tanpa meneleponku setiap malam, kamu tidak bisa tidurkan. Yilin. Kenapa kamu kerja lembur sendirian? Yifan sedang membantu Yuming tentang akuisisi Jucai. Dia telah menugaskan saya atas nama perusahaan untuk melakukan due diligence keuangan Jucai, tugas dari kakakku. Saya harus kerja lembur untuk membantunya. Wang Yuming ingin membeli Jucai. Hebat, kakak iparku menjanjikan. Siapa kakak iparmu? Apa kamu mau langsung urus izin sama aku? Ya. Saya sudah menunggu lama. Kamu lihat ini, Wang Yuming ingin membeli Jucai dengan harga 17 juta. 17 juta. Baru-baru ini saya berhubungan dengan beberapa orang yang bergerak di bidang pembayaran internet. Jucai sudah lama tidak punya proyek besar. Kenapa dia bernilai segitu banyak? Maksudmu Jucai menipu kita? Tapi, Yifan bilang ke saya bahwa The Federal Investment bersedia membayar 15 juta untuk membelinya. Saya dengar The Federal Investment memang punya rencana pembelian. Tapi saya tidak menyangka mereka akan membeli Jucai. Jika The Federal Investment membelinya dengan 15 juta, Wang Yuming membelinya dengan 17 juta masih bisa diterima. Tidak selalu. Kamu tidak bisa percaya berita seperti ini dengan mudah. Airnya terlalu dalam di sini. Kuncinya adalah due diligence keuangan. Harus dilakukan dengan baik. Biar saya bantu kamu. Xiaomo juga perlu ikut kelas taekwondo. Setelah selesai kita makan malam bersama. Rapatnya sukses. Ya. Cuaca selalu hujan tiba-tiba. Lin Wei. Bisakah kamu dengar penjelasanku? Bisakah kamu kasih aku kesempatan lagi? Maaf, saya sibuk. Saya tidak akan menahanmu lama. Itu perusahaan saya, tempat saya bekerja. Ayo ke sana.
Kamu punya waktu 5 menit. Mau bilang apa? Aku tahu hari itu aku ngomong sesuatu yang seharusnya tidak aku ucapkan. Aku tahu kamu benci aku. Tapi kamu tahu nggak, Lin Wei? Aku punya alasan sendiri. Aku bohong sama kamu. Aku punya keluarga di Amerika. Dan suami Amerikaku memperlakukanku dengan buruk, itu benar. Dan aku mencintai kamu juga benar. Jangan marah. Aku benar-benar tidak bohong sama kamu kali ini. Apa yang aku bilang itu benar. Aku terlalu marah awalnya. Jadi aku cari suami di Amerika. Aku mau bawa dia pulang. Untuk bikin kamu dan Jiang Yilin kesal. Aku tidak menyangka dia seperti itu. Aku benar-benar tidak rela. Aku tidak tahu kenapa nasib begitu tidak adil sama aku. Sangat tidak adil. Jadi aku kembali mencari kamu. Bisa kasih aku kesempatan lagi. Aku tidak akan pernah bohong sama kamu. Kamu akhirnya dapat apa yang kamu mau. Kamu berhasil memisahkan kita. Lalu kamu pergi dengan angkuh. Lihat aku seperti orang bodoh. Kamu puas sama gengsi kamu. Itu tidak benar. Lin Wei, aku benar-benar ingin bersama kamu. Kamu satu-satunya orang yang aku cintai. Aku putuskan. Setelah aku kembali ke Amerika, aku akan ke pengadilan untuk bercerai dengan dia. Lalu aku akan kembali menemani kamu. Bisa kasih aku kesempatan lagi, tolong. Oke? Kasih kamu kesempatan lagi? Qin Shan, gimana aku bisa percaya sama kamu? Karena aku hamil anak kamu. Apa? Kamu bisa tidak percaya apa yang aku bilang. Tapi aku benar-benar mencintai kamu. Apa Wang Yuming memikirkan semua hal ini? Yuming sudah memutuskan. Kalau kamu mau jual Jucai dengan harga 17 juta, kita bisa lanjut negosiasi. Jika kamu tidak bersedia, maaf. 17 juta, dia sangat berani. Tapi aku sudah hampir bernegosiasi dengan perusahaan lain. Harga kamu membuatku sedikit malu. Tidak apa-apa. Aku tahu kamu masih dalam tahap awal negosiasi dengan perusahaan lain dan kamu belum menandatangani kontrak apapun. Jadi penyesalan bukan masalah. Untuk membeli Jucai, Yuming sangat tulus. Aku harap kamu tahu itu. Jika kamu bersedia, kamu bisa memberikan beberapa materi terkait kepada kami. Kami akan memeriksanya terlebih dahulu. Jika semua materi tidak ada masalah, pada saat itu kamu bisa memutuskan apakah akan menjual kepada kami. Aku bisa memberikan materinya dulu. Tapi aku punya pertanyaan. Wang Yuming ingin membeli perusahaan Jucai. Apakah dia ingin melihatku keluar dari perusahaan dengan kecewa? Tidak, Mener Chao. Yuming ingin membeli Jucai karena mimpinya dimulai di sana dan mati di sana. Jadi kali ini dia hanya ingin memulai kembali dan menyelesaikan hal-hal yang hilang. Oke, sangat bagus. Sore ini aku akan meminta seseorang untuk mengirim materi kepada kamu. Apakah aku setuju dengan kamu? Atau menolak perusahaan lain? Aku akan memberikan 2 hari untuk memeriksa materinya. Jika kamu tidak bisa menjawabku dalam 2 hari, aku juga tidak punya cara. Oke, terima kasih, Mener Chao. Selamat tinggal. Apa pendapatmu? Dari dokumennya sendiri tidak ada masalah. Informasinya detail dan lengkap.
Jadi kamu pikir ada yang salah ya? Yinfan, kamu tahu, aku punya sedikit persahabatan dengan Cao Guangxi. Dari yang aku tahu tentang dia, dia adalah pria yang sulit dipahami, yang sulit dimengerti pikirannya. Meskipun dia memberikan 2 hari, secara permukaan, dia yakin dengan akuisisi. Kita tidak bisa menyingkirkan kemungkinan ada yang salah di dalamnya. Jadi setelah kamu kembali, kamu harus menyortir bahan-bahan itu dengan lengkap. Dan hati-hati. Tentu saya akan melakukannya. Untuk hal-hal lain jangan khawatir. Saya akan meminta Emma Jing dan Zhao Yuan untuk menghentikan pekerjaan mereka. Untuk memusatkan semua energi mereka untuk membantu kamu. Terima kasih. Makanan pesan antar. Di mana orang-orang yang lain? Mereka semua pergi makan malam. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Setelah rapat. Tidak ada yang harus dilakukan, jadi saya datang ke kamu. Kamu benar-benar bos. Sangat santai. Setelah kamu menikah dengan saya, kamu adalah nyonya rumah. Pada saat itu, kamu juga sangat santai. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Tidak, saya tidak. Wanita harus memiliki karir mereka sendiri. Han Zijie, bahkan jika saya menikah dengan kamu, saya akan tetap bekerja. Oke, tidak masalah. Semuanya terserah kamu. Apa itu? Terakhir kali saya memeriksa bahan-bahan yang saya temukan sendiri. Kali ini bahan-bahan itu dibawa dari Juchai oleh Yinfan. Dipersiapkan dengan baik. Cao Guangxi tampaknya sangat percaya diri. Saya semakin merasa bahwa Cao Guangxi bukan orang biasa. Saya menanyakan tentang dia untuk kamu. Katanya Cao Guangxi sangat licik. Jika kamu ingin menemukan sesuatu yang salah, kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk itu. Sayangnya mereka memberi saya waktu yang terlalu sedikit. Yifan telah setuju dengan Cao Guangxi bahwa mereka hanya punya 2 hari. Setelah 2 hari jika mereka tidak menjawabnya, dia akan menjual perusahaan ke The Federal Investment. Saya selalu berpikir, ada beberapa masalah antara The Federal Investment dan Cao Guangxi. Tapi sampai sekarang, pada kertas datanya rinci dan konkret, saya tidak menemukan masalah apapun. Jika kamu tidak peduli dengan saya bisa membantu kamu menemukan beberapa masalah. Kamu terlalu mahal. Siapa yang bisa membelinya? Orang biasa tidak mampu membeliku, tapi aku gratis untukmu. Xiao Bao. Bagaimana kabarnya? Semuanya tampak berjalan dengan baik. Cao Guangxi telah memberikan semua materiku tentang pemeriksaan hukum dan keuangan. Dari merger. Dia sangat jujur. Tapi dia bilang kita hanya punya 2 hari. Jika kita tidak menjawabnya dalam 2 hari, dia akan menjual Juchai ke perusahaan lain. Apa yang kita ketahui itu benar. Perusahaan lain yang disebut Cao Guangxi adalah lawan dari UVC. Investasi Federal. Sejauh yang aku kenal dia berani mengatakan itu. Dia yakin itu benar. Kita harus menjawabnya setelah 2 hari. Yuming tidak punya jalan mundur. Jangan khawatir. Mr. Huang telah meminta Emma Jing dan Zhao Yuan untuk membantuku memeriksa materi. 2 hari sudah cukup. Apakah kamu yakin? Lakukan yang terbaik. Yifan. Jika Yuming tahu, kamu selalu membantunya, itu akan sangat bagus. Lupakan saja. Aku memang berhutang padanya. Jangan memberinya terlalu banyak tekanan. Ini masih hangat. Apakah kamu membuatnya sendiri? Tentu saja. Kamu punya selera dan beri aku saran. Aku ingin berbicara denganmu.
Apakah kamu benar-benar mengandung anakku? Hal ini, kamu yang memutuskan. Kamu tidak percaya padaku. Kapan kamu berencana kembali ke Amerika? Jumat ini. Aku sudah memesan tiket pesawat. Lin Wei Jiang Yilin sudah pergi. Dan tidak akan kembali. Tapi sekarang kamu masih punya aku. Aku akan merawatmu dengan baik. Kuharap aku satu-satunya di hatimu. Tidak ada orang lain lagi. Itu saja yang kuminta. Janji ya? Jam berapa penerbanganmu? Aku akan mengantarmu. Akhirnya selesai juga. Ini kasus tercepat yang pernah kulakukan. Tapi untuk kakak Ivan dan kakak Yuming ini sepadan. Siapa yang bilang? Ivan harus mentraktir kita makan enak. Aku akan. Dari materi-materi ini, tidak ada masalah dari sisi hukum. Apa Cao Guangxi mengatakan yang sebenarnya? Tidak tahu bagaimana kabar kakakku. Bagaimana menurutmu? Ada masalah? Dari laporan dan materi-materi ini, tidak ada masalah. Tapi seperti yang kamu katakan, aku merasa sedikit. Tidak sepadan dengan 15 juta kan? Ya, Aneh juga menurutku. Organisasi AS tidak bodoh. Kenapa dia mau membeli Jucai dengan harga lebih tinggi dari penilaian sebenarnya? Aku dengar kabar bahwa mereka akan menandatangani kontrak besok. Kurasa ini agak mencurigakan. bahkan kamu pikir ini mencurigakan. Lebih baik tidak usah dilakukan. 10 juta bukan jumlah yang kecil. Haruskah kita membagi kekhawatiran ini dengan Ivan dan Yuming? Tapi sekarang kita tidak punya bukti. Kita hanya menebak. Aku takut terlalu banyak bicara akan mempengaruhi penilaian Yuming. Tapi besok, mereka akan memberi Cao Guangxi jawaban. Waktu sangat mepet. Tidak apa-apa. Biarkan dia melakukannya. Selalu ada risiko dalam melakukan sesuatu. Kalau terlalu banyak ragu, maka tidak akan bisa melakukan apa-apa. Semuanya akan baik-baik saja. Kamu masih punya aku kok. Baiklah. Yuming, kamu tamu yang cukup spesial. Masuklah, silakan duduk. Langsung saja ke intinya. Aku yakin kamu tahu kenapa aku di sini. 17 juta. Itu batas bawahku untuk mengakuisisi Jucai. 17 juta. Kamu benar-benar ingin membeli Jucai? Itu takdir antara Jucai dan aku. Oke, demi
Kita pernah bekerja sama. Aku janji padamu, aku akan pergi ke perusahaan itu siang ini, untuk membahas pengakhiran kontrak merger, mengembalikan Juchai padamu, jika semuanya berjalan lancar. Dalam 2 hari, aku akan mengurus semua proses secara terima. Kamu akan menjadi bos Juchai. Kursi ini akan menjadi milikmu, Wang Yuming. Kamu akhirnya mengalahkanku. Mau merayakannya? Aku tidak akan merayakan. Dan itu bukan kekalahan. Ini lebih seperti, aku tidak punya penyesalan tentang Juchai. Oke. Kalau begitu aku ucapkan selamat. Pimpin Juchai dari depan. Menjadi pemimpin industri. Terima kasih. Tapi aku ingin mengingatkanmu. Terkadang tidak mudah menjadi bos. Masuklah ke mobil. Terima kasih sudah datang. Jangan pergi terlalu cepat. Kenapa kamu sangat terlambat? Aku mengalami kecelakaan mobil di jalan. Cukup parah. Jalan macet. Aku mengambil jalan memutar yang panjang. Biar aku lihat. Baik-baik saja. Cukup cantik. Kalau ibuku melihatmu seperti ini, dia akan sangat senang. Kapan kamu akan menjemputnya? Jangan sebut itu. Setelah dia mendengar tentang ini, dia terlalu bersemangat sampai tidak bisa tidur. Pemeriksaan medisnya ternyata tidak menggembirakan. Dokter tidak mengizinkannya naik pesawat. Dia sudah cemas tentang hal ini. Apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa, kita daftarkan pernikahan kita dulu. Lalu kita terbang ke dia besok. Kenapa semuanya terasa mudah buatmu? Kenapa sulit? Ayo dong. Asalkan kita masuk pintu, kita sudah selesai. Tidak ada yang lain yang penting. Halo saya. Ayo dong. Oke. Apa yang terjadi? Lin Wei mengalami kecelakaan mobil. Rumah sakit mengeluarkan pemberitahuan kritis. Ayo kita ke rumah sakit. Saya antar kamu ke sana, ayo. Pasien sekarang sudah tidak dalam bahaya, tapi dampaknya meninggalkan dia, dengan patah tulang parah di kedua kakinya. Kami melakukan semua yang kami bisa untuk menyelamatkan kakinya, tapi ini akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Tidak mungkin memperkirakan waktu yang tepat. Sampai hasilnya, dari tes lebih lanjut, keluar. Jangan khawatir. Apapun yang terjadi, saya akan ada untukmu. Selamat, Tuan Wang. Terima kasih. Haruskah saya langsung gulung tikar dan pergi? Tuan Cao, saya tahu bahwa kita punya sejarah sebelumnya. Tapi Juchai, kamu yang membangunnya. Semua sendiri. Jika kamu mau, saya harap kamu bisa tetap tinggal. Wang Yuming, kamu sangat dermawan. Tidak heran kamu bisa sampai sejauh ini. Saya ingin berterima kasih atas kedermawananmu. Tapi saya sudah tidak terikat dengan perusahaan ini lagi. Kamu bisa menyemangati dirimu sendiri. Mr. Kang, halo. Halo. Silakan duduk. Mr. Lee, apa yang ingin kamu bicarakan dengan saya? Mr. Kang, proyek ini sangat penting bagi perusahaan kami. Waktu sangat sempit. Sebelumnya saya mencoba mencari perusahaan
untuk membantu kami menyelesaikan proyek ini. Tapi mereka takut untuk menerimanya. Mr. Kong kamu sangat ambisius. Janji padaku untuk menyelesaikan tugas ini dalam 1 bulan. Kalau tidak ganti rugi 3 kali lipat. Saya melihatmu hari ini. Kamu benar-benar muda dan menjanjikan. Itu membuat saya merasa lebih percaya diri. Saya sudah menandatangani kontrak ini. Yang saya butuhkan hanyalah tanda tanganmu untuk perusahaan. Mr. Lee 1 bulan ganti rugi 3 kali lipat? Mr. Kang kamu tidak tahu? Ini bukan saatnya untuk menyerah. Tidak Mr. Lee, biarkan saya memeriksa kontraknya. Mr. Kang, ada apa denganmu? Itu jelas dalam kontrak. Saya baik dalam hal kredit. Jika kamu menyelesaikannya tepat waktu, saya akan membayarmu banyak. Jika kamu melanggar kontrak, saya punya caraku sendiri. Mr. Lee, apa yang kamu bicarakan? Sejak saya menandatangani kontrak, saya berjanji untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Benar. Halo? Apa? CAO Guangji menjual JK kepada Wang Yuming di belakangku. Apa maksudnya? Baik. Tunggu sampai saya kembali dari perjalanan bisnis. Selesaikan tugas ini dalam 1 bulan. Kalau tidak ganti rugi 3 kali lipat. Jika kamu melanggar kontrak, saya punya caraku sendiri. Cao Guangxi, kamu sangat kejam. Kak, ini adalah Tuan Wang. Senang bertemu denganmu Tuan Wang. Kami memiliki rekan kerja baru dalam beberapa hari ini. Mereka baru saja direkrut. Duduk. Jangan sungkan. Duduklah. Kak. Tuan Cao memberitahuku. Aku kurang berpikir panjang tentang masalah sebelumnya. Aku minta maaf. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Saat kamu pergi, apa yang aku katakan padamu? Aku bilang aku akan menunggumu kan. Ketika kamu kembali, kamu akan menjadi Direktur Teknik Yufan Technology. Aku akan menepati janjiku. Setelah kamu menyelesaikan prosedur serah terima, kamu akan menjadi Direktur Teknik Juchai Technology. Terima kasih. Tuan Kang keluar untuk menjalankan proyek. Belum kembali. Bagaimana ini semuanya? Aku yang akan bertanggung jawab hari ini. Semua bisa libur 1 hari. Kita makin bersama. Mari saling mengenal. Oke. Hebat. Baiklah, kumpulkan barang-barangmu. Aku menunggumu, cepat ya. Aku di mana? Apa yang kamu katakan? Aku di mana? Ini rumah sakit. Aku masih hidup. Berhenti bicara. Bagaimana dengan dia? Maksudmu Qinshan? Dia baik-baik saja, tidak terluka parah. Jangan khawatir tentang dia. Hamil. Di dalam tasmu. Aku melihat hasil pemeriksaannya.
Aku pergi menemui dokter. Dokter bilang dia tidak hamil. Halo Xiao Zhao. Tuan Han, kamu memintaku untuk menyelidiki organisasi AS. Saya sudah tahu. Apa yang terjadi? Seperti dugaanmu, organisasi AS sengaja melakukannya. Tujuannya adalah membuat UVC. Mangra Mirka ingin mengambil alih Juchai. Kemudian salah mengambil alih Juchai dengan harga tinggi. Untuk mencapai tujuan mengalahkan pesaing. Tidak menyangka UVC terjebak. Tapi saya dengar, UVC awalnya menginvestasikan 12 juta. Tapi kenapa akhirnya menjadi 17 juta? Oke, saya mengerti. Yuming, apakah kamu sudah menyelesaikan akuisisi perusahaan? Ya. Maka kamu seharusnya senang. Ya, saya seharusnya senang. TAPI saya tidak tahu kenapa merasa sedikit sedih. Dulu bersama Chao Guangxi dan Kang Yan, kami memulai perusahaan bersama. Kami mengalami masa sulit dan menangis bersama, tapi sekarang saudara berbalik melawan. Mari kita bicara tentang Kang Yan. Dulu saya memanggil ayahnya sebagai ayah baptis. Ternyata seperti ini. Saya pikir saya merasa lebih sedih daripada senang. Lupakan itu, semua sudah berlalu. Mari kita hadapi masa depan yang cerah. Untuk akuisisi kali ini, kamu memberikan banyak kontribusi. Saya belum mengatakannya sebelumnya. Betapa berbakatnya kamu di bidang bisnis. Jika Ivan tahu ini, apakah dia akan senang untukmu? Kamu pikirkan. Meskipun Ivan sangat salah, tapi pertama dia tidak mengkhianatimu. Kedua, dia akur dengan orang tuamu. Ketiga, anggota keluarganya baik. Dia bilang cerai itu. Dia seharusnya tidak mengatakannya. Pertimbangkan apa yang saya katakan padamu. Pikirkan kembali hubunganmu dengannya. Kamu tidak bisa tidak makan. Kamu harus makan sesuatu, ayolah. Seharusnya aku mati dalam kecelakaan itu. Semua masalah akan selesai. Jangan bicara seperti itu. Ayolah. Kamu menyebalkan. Jangan tinggal di sini. Pergi. Pergi. Aku membiarkanmu pergi. Aku tidak butuh simpatimu. Aku tidak ingin kamu merawatku. Menjauhlah dariku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Bisakah kamu tenang? Bisakah kamu berhenti mengucapkan kata-kata marah? Kata-kata marah, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku seorang bajingan. Aku seorang bajingan. Meninggalkanmu dan bayi itu. Meninggalkan rumah. Lihat aku. Lihat kakiku. Ini yang pantas aku dapatkan. Ini balasan yang setimpal. Aku pantas mendapatkannya. Bahkan jika aku sembuh, aku akan menjadi orang cacat. Apa gunanya hidup? Lebih baik aku mati. Biarkan aku mati. Baik, aku membiarkanmu mati. Pergi mati sekarang juga.
Bahkan jika kamu tidak peduli pada siapapun, pernahkah kamu memikirkan anakmu? Xiao Mo memikirkanmu setiap hari, memanggil namamu dalam mimpi, melihat orang lain bersama sebagai keluarga. Dari matanya, aku bisa melihat iri dan kesedihan. Bahkan jika kita bercerai, dia masih bisa melihatmu. Dia bisa mendapatkan cintamu. Tapi bagaimana jika kamu mati? Pernahkah kamu memikirkan apa yang akan terjadi pada Xiao Mo? Bisakah kamu melihatnya di usia muda dan merasakan apa itu kesedihan? Kamu adalah ayahnya. Dia membutuhkanmu. Cintamu padanya tidak bisa digantikan oleh siapapun. Tidakkah kamu mengerti? Ibu, aku sudah menyelesaikan PR-ku. Hebat. Ibu, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, aku hanya merasa sedikit lelah. Tidur lebih awal ya, Bu. Ibu, besok ada rapat orang tua guru. Aku ingin ayah yang datang kali ini, boleh tidak? Apa yang terjadi denganmu, Ibu? Bisakah kamu memberitahu ayah?